Halo Baraya anu masih setia, kumaha daramang, balik lagi bersama Amang di Chargin. Today I'm going to melanjutkan pembahasan manhwa berjudul Mesin Nano Part. Buat Baraya yang baru nonton silahkan nonton part sebelumnya terlebih dahulu. Linknya udah Amang taruh di deskripsi dan pojok kanan atas ya. Oke lah, opat tilu dua hiji hayukeun. Ambil kopi, siapkan handset, ketatkan celana dalam. Mang Saeb punya otong, subscribe dong. Tuing, truk, wah. Di part sebelumnya, setelah penentuan 6 pedang Chunyewon dengan pertarungan, dengan begitu sudah ditentukan urutan ke-6 pedang Akang Ewon. Di ruang kerja pemimpin akademi. Apa ini sudah disahkan? Tanya pemimpin akademi. Ini sudah diputuskan di rapat para pemimpin dan kemarin pemimpin kultus sudah mengesahkannya. Jawab pemenjaga utama. Dijelaskan, ujian di akademi selain tahap pertama ditentukan oleh pemimpin akademi dan para guru. Tata cara ujian ditentukan oleh para tetua dan dilaporkan dengan rapat pemimpin untuk mencegah kebocoran. Tata cara ujian ini lalu mendapat pengesahan pertama dari para tetua dan pengesahan kedua dari pemimpin kultus, serta diubah jika ada masalah. Namun baru kali ini permintaan perubahan datang di hari ujian. Alasannya adalah tata cara ujian terlalu mudah. Ini sudah keterlaluan. Apalagi pemimpin kultus sedang melakukan kebijakan yang menekan dominasi kekuatan 6 sekte. Aku tak bisa percaya, pikir pemimpin akademi. Lalu setelahnya penjaga utama menyerahkan selembar kertas kepada pemimpin akademi. Ketika pemimpin akademi membacanya, ia marah dan langsung membakar surat itu. Saya terima perintahnya, ucap pemimpin akademi yang kesal. Pemimpin akademi berpikir jika 6 sekte melakukan sesuatu untuk ujian tahap 3, apapun itu, pasti akan terjadi sesuatu yang buruk yang berkaitan dengan mereka. Jam 10 pagi di lapangan akademi. Chunyewon senang melihat para anggotanya yang terlihat sudah siap. Namun setelah 15 menit, ujian masih belum dimulai. Lalu para guru pun datang. Namun jreng-jreng, para guru itu datang dengan membawa beberapa narapidana. Apa kalian sudah mempersiapkan ujian selama 28 hari? Ucap pemimpin akademi. Aduh. Kemudian pemimpin akademi menjelaskan jika ada sedikit perubahan untuk ujiannya. Para murid langsung kebingungan dan terkejut. Prang. Para guru mengeluarkan pedang asli ke lantai. Para murid yang melihat pun terkejut. Hah? Pedang asli? Tadinya kalian harus mengalahkan para guru dengan formasi pedang iblis. Tak ada perubahan besar dalam format ujian. Kalian hanya perlu mengalahkan musuh dengan formasi iblis. Lalu pemimpin akademi menjelaskan jika orang-orang di depan mereka adalah narapidana beraksi keadilan dan kejahatan. Syarat lulus ujian ini adalah tidak hanya harus mengalahkan mereka, namun juga harus membunuhnya. Ini adalah pertarungan sungguhan pertama bagi kalian. Jika para murid kalah, maka narapidana itu akan bebas, jadi mereka akan bertarung sekuat tenaga. Jika kalian menunjukkan belas kasihan, kalian akan mati, ucap pemimpin akademi. Setelah itu, terlihat para bawahan Chunyewon yang langsung ketakutan. Chunyewon yang melihat berkata, bukan hanya Jingu, atmosfernya sangat berbeda. Ini bukan masalah lolos atau tidak, tapi antara hidup dan mati. Yang pertama akan dimulai dari kelompok Samachak. Mado, salah satu narapidana pun langsung dilepaskan. Mulai, ucap pemimpin akademi. Mereka pun sudah bersiap dengan formasinya. Narapidana itu berkata jika mendaftar karena akan dibebaskan jika bisa mematahkan formasi, tapi mereka masih bocah. Samachak langsung mengomandai untuk melakukan formasi nomor 3 dan para murid pun langsung menyerang. Sial, mereka benar-benar serius, pikir narapidana itu. Chunyewon yang melihat berkata jika mereka melakukan gerakan tepat sesuai lawan yang dihadapi, karena jika salah membaca situasi dan hanya mengeluarkan gerakan biasa saja, itu bisa gawat. Para murid menyerang narapidana itu dengan bertubi-tubi dan serentak. Sekarang formasi nomor 2, mulai, teriak Samachak.
Namun tiba-tiba dua anggota mereka malah tabrakan. Narapidana yang melihat kesempatan itu pun langsung menyerang dengan tusukan pedangnya yang mengincar leher murid itu. Dan crot! Samacak dan satu anggota terlebih dahulu menusuk narapidana itu sampai pulang ke rahmatullah. Brak! Aku membunuh, ucap murid 112. Namun sorak-sorai murid yang menonton bergemuruh. Sial, kalau begini aku jadi merasa bersalah karena membunuh, ujar Samacak. Lalu pemimpin akademi langsung mengumumkan yang lolos ujian. Tapi hanya 7 orang saja yang lolos tahap 3, yang membuat mereka sangat terkejut. Jadi ini maksudnya mereka memberi kita kebebasan. Walau melakukan ujian secara kelompok, namun nilainya tetap secara individual, ujar Chun Ye-won. Selanjutnya adalah giliran kelompok Mugen. Namun saat sudah mulai, narapidana itu langsung menyerang sebelum sempat membentuk formasi. Walau bisa bertahan dengan formasi nomor 5, narapidana itu berhasil melukai lengan salah satu murid. Dia terus menyerang, celah para murid yang ragu-ragu karena takut mati. Dia pun berhasil menghancurkan formasi. Namun Mugen yang sendari tadi menunggu dia lengah, menggunakan pukulan pengintai dan mendorongnya. Kemudian crot! 5 orang yang masih memegang pedang pun melakukan formasi dan membunuhnya. Hasilnya hanya 6 murid yang lolos ditambah Mugen. Bawahan Mugen yang paling setia pun bernama Jahyun tereliminasi. Setelah itu grup 3 melawan narapidana dari fraksi keadilan. Walau terus menyerang, namun kebanyakan dari mereka terluka dan hanya 3 orang yang lolos. Selanjutnya, ada 5 kelompok yang mempertaruhkan nyawa melawan narapidana. Satu-satunya kelompok yang semua anggotanya lolos adalah kelompok Chun Meyon, calon pemimpin dari sekte sihir. Pemimpin akademi yang melihat berkata, belum ada hal yang aneh. Kalau begitu targetnya adalah Chun Ye-won. 4 tahun pasti terasa panjang. Apalagi 2 calon pemimpin sekte lengannya terpotong dan 1 calon yang pusat tenaganya hancur. Mereka pasti ingin langsung membunuhnya. Namun tekanan pemimpin kultus semakin kuat. Mereka tak bisa mengabaikan aturan akademi. Walau kalian mencoba curang, apa kalian yakin hasilnya akan seperti yang kalian mau? Ucap pemimpin akademi. Dan yang ditunggu-tunggu pun tiba. Giliran kelompok Akang Ewon yang akan maju. Namun para anggota Akang Ewon seperti Hobong sudah ketakutan. Dan ini bebenguk yang akan menjadi lawan mereka. Guru tertua pun membuka titik darah tenaga narapidana itu. Aneh, tidak seperti para tahanan sebelumnya. Dia seperti sedang mencari seseorang. Ada apa ini? Ucap Chun Ye-won. Lalu guru tertua dengan telepatinya berkata, berhati-hatilah. Mencurigakan. Kelompok Chun Ye-won pun sudah membentuk formasi. Terlihat narapidana itu sudah bersiap. Kenapa dia hanya bersiap dan diam saja? Apa dia begitu percaya diri? Pikir Chun Ye-won. Formasi nomor 4 mulai, teriak Chun Ye-won. Namun tiba-tiba narapidana itu berbalik ke arah Chun Ye-won dan berkata, akhirnya aku temukan. Para murid dengan serentak langsung menyerang. Sekarang! Dengan membabi buta, narapidana itu menyerang para murid yang membuat pedang mereka langsung hancur. Pemimpin akademi terkejut melihatnya. Hah? Pedangnya hancur hanya sekali sentuhan. Dia lebih dari empu tingkat atas. Dengan sigap guru tertua mengeluarkan pedangnya dan berkata, ujian dihentikan, kelompok Chun Ye-won mundur. Namun krek, salah satu anggota Chun Ye-won yang amang lupa namanya sudah dicekik oleh narapidana itu dan langsung dilemparkan ke arah guru tertua. Brak! Mereka berdua beradu. Aku saja yang sudah masuk ke puncak tak bisa menahan serangannya, ucap guru tertua sembari menahan murid itu. Namun semua orang terkejut melihat narapidana itu menggunakan seni pembalikan darah iblis. Chun Ye-won pun sudah berada di depannya. Ada apa dengan bocah ini? Kata dia, bocah ini baru masuk awal puncak tenaga. Tapi dia tak takut dan malah menatapku dengan tajam, pikir narapidana itu. Narapidana itu kesal dan langsung menyerang. Tuan, ucap para bawahan Chun Ye-won. Syuk! Dengan tatapan tajamnya Chun Ye-won berkata, berisik. Lalu Chun Ye-won menebas narapidana itu dengan kekuatan pedang iblis gerakan nomor 1.
Bro, narapidana itu pun ambruk. Bawahan Chun Ye-won terkejut melihatnya. Sial, dasar monster, ucap Chun Mugen yang melihat. Seperti yang kuduga, ucap Chun Ye-won. Dan ternyata narapidana itu bangkit kembali. Dengan marah ia berkata, akan kubunuh kau. Narapidana itu berteriak sangat keras dengan kekuatannya, hingga banyak murid yang terkena imbas dari kekuatannya itu. Namun tak sedikit pun Chun Ye-won bergeming dari pijakannya. Kau tak terpengaruh raunganku, kau memang harus mati, ucap bebenguk narapidana itu yang menjengkelkan. Narapidana itu bersiap menyerang Chun Ye-won. Mati kau. Namun. Shoot. Penjaga kanan datang dan langsung menyerang narapidana itu. Berani-beraninya kau menyentuh muridku dengan tangan kotormu itu, ucap penjaga kanan. Narapidana itu semakin marah dan langsung menyerang. Guru, bahaya, teriak Chun Ye-won. Namun narapidana itu berhasil dilumpuhkan. Aku tak bisa bangkit. Sial, hanya tersisa senjata terakhirku. Dan penjaga kanan terlebih dahulu menotok jidat si dedemit itu yang membuatnya langsung pingsan. Kenapa kau membuang waktu menghadapi orang-orang itu? Ucap penjaga kanan. Jreng. Kau hanya menghabisi satu orang saja, sudah sombong. Dasar pemabuk, jawab pemimpin akademi yang telah mengalahkan beberapa narapidana yang sudah berubah juga. Tiba-tiba muncul beberapa orang bertopeng di sana secara tiba-tiba. Hah? Orang sebanyak itu muncul dari mana? Mereka bersembunyi di mana? Siapa mereka? Ujar para murid yang terkejut. Dasar bodoh, kamu tak tahu? Mereka pasukan penjaga di bawah pemimpin kultus yang terdiri dari empu tingkat atas, ucap pemimpin akademi. Chun Ye-won pun langsung memberi hormat kepada gurunya. Hehehe, sudah lama tak bertemu. Kemampuanmu sudah meningkat drastis ya. Tapi seharusnya kau menggunakan bela diri pedang kupu-kupu saja, ucap penjaga kanan. Tapi jurus pedang tadi... Pemimpin akademi menyelak. Dengan telepatinya ia berkata jika jangan membahas keterampilan pedang itu dan memintanya pergi karena ujian belum selesai. Karena banyak yang mengawasi, kita harus berpisah dulu. Semoga kau beruntung dan dapat nilai bagus, ucap penjaga kanan. Dan penjaga kanan pun pergi. Apa saya harus menunggu pertemuan 4 tahun lagi, guru? Saat itu, saya akan menemui Anda sebagai pemimpin, guru, ucap Chun Ye-won. Penjaga kanan yang sudah berada di luar langsung berhenti. Ia memikirkan apa yang barusan terjadi. Awalnya penjaga kanan berpikir jika Chun Ye-won tidak dianggap anak, namun hanya pion. Tapi setelah melihat jurus itu, mirip sekali dengan jurus kekuatan pedang iblis langit milik pemimpin kultus. Kita lihat saja perkembangannya. Jika Chun Ye-won memiliki niat tersembunyi, maka akan ada revolusi besar-besaran. Sekarang aku akan menyelesaikan misiku dulu. Dan terlihat para pasukan bertopeng yang menjadi bawahan penjaga kanan. Ayo kita pergi ke taman sekte pedang. Cung! Di sisi lain, Hobong menanyakan keadaan Macil dan Macil baik-baik saja karena tadi dia ditangkap guru tertua. Nah, ingat Amang sekarang namanya Macil. Hihihihi, dor. Chun Ye-won memikirkan banyak hal yang terjadi. Ia sangat kesal dan marah karena mereka sudah berani menyerangnya di tempat umum, bahkan di depan penjaga kiri yang merupakan orang kepercayaan pemimpin kultus. Sepertinya guru sudah memperkirakan hal ini dan berjaga-jaga. Chun Ye-won berpikir jika ayahnya itu hanya menganggapnya pion, padahal ibunya tak pernah meragukan ketulusan ayahnya itu sampai ia meninggal, tapi ayahnya terus mengabaikannya. Mungkinkah kau bahkan tak mencintai ibu? Jika kau benar-benar memanfaatkan aku dan ibu untuk menekan 6 sekte, aku akan membuatmu menyesal, ucap Chun Ye-won. Pemimpin akademi berpikir, jika orang bijak kelima Hang Soyu dari sekte suara di penjara 1 tahun karena menunjukkan perasaan pribadi pada ujian tahap 1 pada Chun Ye-won. Pemimpin sekte racun di penjara 2 tahun karena meracuni Akang Ewon. Lalu kelompok rahasia sekte pedang, yaitu sekte pedang gelap, yang bertugas menjaga para tahanan di penjara sekte iblis. Mereka terkait dengan seni pembalikan darah iblis, sehingga kewibawaan sekte pedang pun hancur. Beliau memanfaatkan anaknya untuk semua ini, tapi terlalu jelas terlihat.
Mungkin beliau takut melihat Chun Ye-won yang terus berkembang. Namun tak kusangka kalau beliau bertindak berlebihan. Ini jadi mengingatkanku akan kasus racun kecil Nyonya Hua. Dua-duanya terasa aneh, ucap penjaga kanan. Lalu setelahnya diumumkan jika semua anggota Chun Ye-won lolos dari ujian dan walau ada masalah, ujian akan dilanjutkan. Mereka tak lagi melawan narapidana, tapi para guru. Hanya sampai kita saja yang sial. Apa kita justru harus bersyukur karena 4 dari 7 kelompok tersisa adalah kelompok di bawah Tuan, ujar Hobong lemas. Berbeda dengan perkiraan Hobong, 7 kelompok terakhir dinilai dengan lebih ketat. Karena semua guru bela diri sudah mengenal jurus 7 pedang iblis dan formasinya, mereka tidak memberi kelonggaran pada para murid. Dari 206 murid, hanya 120 orang yang lolos. Karena Chun Ye-won lebih memprioritaskan kesetiaan dalam memilih bawahannya, dari 72 orang, ada 38 orang yang lemah dan tereliminasi. Pemimpin akademi pun memberi selamat kepada para murid yang lulus. Dan mereka sudah menjadi murid tingkat atas serta senjata yang mereka simpan sebelum masuk akademi boleh kembali digunakan. Terlihat para murid yang sudah memegang senjata milik mereka masing-masing, termasuk Hobong. Mereka sangat bahagia. Kemudian Guru Im mengumumkan jika murid yang tak memiliki senjata boleh memilih senjatanya di sana. Chun Ye-won langsung berpikir, gurunya pernah berkata jika jurus pedang kupu-kupu akan menunjukkan kekuatan sempurna melalui tarian pedang gila. Lalu senjata apa yang cocok untuk jurus kekuatan pedang iblis langit? Setelah itu pemimpin akademi berkata jika para murid sekarang sudah berkembang dan dia akan mengumumkan ujian tahap keempat. Ujian tahap keempat tidak memiliki batas waktu. Mereka bisa melakukan kapan saja semau mereka dalam waktu 4 tahun. Para murid yang mendengar pun sangat terkejut. Hah? 4 tahun? Ujian keempat adalah ujian paling sederhana di antara semua ujian. Silahkan gunakan jurus atau senjata apapun. Kalian akan lolos jika mengalahkan guru-guru yang berada di depan ini dengan cara apapun, jelas pemimpin akademi. Para murid semakin terkejut mendengarnya. Bahkan ada yang langsung pesimis. Namun berbeda dengan Chun Ye-won, ia berkata jika maksud ujian ini agar bisa punya kesempatan mencapai tingkat atas. Seperti yang sudah kukatakan di hari pertama, jika kalian gagal sekali saja, kalian akan langsung dikeluarkan. Ingat itu baik-baik, ucap pemimpin akademi. Dan pengumuman pun selesai. Setelahnya Chun Ye-won langsung bertemu para murid yang sudah gagal. Ia meminta maaf karena tidak bisa bertanggung jawab sampai akhir. Para bawahan itu sangat berterima kasih dan mendoakan yang terbaik bagi tuannya itu, serta akan tetap menunggu di luar sana. Saat mereka sedang perpisahan sayonara, tiba-tiba murid nomor 7, teriak guru Sang Munyo, yang tulang rusuknya patah oleh Chun Ye-won pada waktu itu dan harus dirawat selama 27 hari. Ikuti aku ke gedung utama, ucap Sang Munyo. Ada apa ya? Tanya Chun Ye-won. Dengan marah Sang Munyo berkata, apa kamu berhak untuk bertanya? Baiklah, ucap Chun Ye-won. Dan mereka pun pergi. Kalian kembalilah dulu ke asrama, ujar Chun Ye-won kepada para bawahannya. Mereka pun berjalan ke tujuan. Namun Chun Ye-won sadar jika itu adalah tempat yang belum dibuka. Sepertinya ini tempat yang bagus, ucap Sang Munyo. Rupanya bukan ketua yang memanggil saya ya? Tanya Chun Ye-won. Memangnya aku pernah bilang kalau yang memanggilmu ketua, ha? Sring! Sang Munyo langsung mengeluarkan pedangnya. Dasar bocah sombong. Dengar baik-baik, kau akan melakukan ujian tahap 4 di sini denganku, ucap Sang Munyo sembari menodongkan pedangnya. Dalam hati Sang Munyo berkata jika ia sudah menunggu Chun Ye-won lulus ujian tahap 3. Dia kesal dengan kejadian saat Chun Ye-won mengalahkannya untuk mendapatkan papan nama kuning. Dia merasa jika harga dirinya hancur. Setelah aku menghajarmu, aku akan mengatakan jika kau telah menantangku kembali, ucapnya dalam hati dan langsung menyerang. Namun dengan cepat Chun Ye-won menahan serangan Sang Munyo dan membuat Sang Munyo melotot terkejut. Sembari tersenyum Chun Ye-won berkata, bagus, Anda sudah mengatakannya dengan jelas kan? Apa? Bahwa ini ujian tahap 4, lanjut Chun Ye-won. Bagaimana bisa? Padahal aku sudah mendorongnya dengan sekuat tenaga.
tapi ia tak bergeming, malah tanganku yang bergetar, pikir Sang Munyo. Chunyewon menebaskan pedangnya yang membuat Sang Munyo sedikit terhempas. Sang Munyo masih tak percaya dengan kekuatan Chunyewon itu. Namun Sang Munyo masih meremehkan Chunyewon dan berkata, jika ia takkan segan-segan. Silakan saja, ucap Chunyewon. Dasar sombong, ucap Sang Munyo dan langsung menyerang. Sang Munyo mengeluarkan jurus pedang bayangan atas. Pedang terbagi dua. Chunyewon dapat membelah serangan itu dengan jurus pedang kupu-kupu formasi nomor 2. Sang Munyo terkejut karena serangannya dihentikan Chunyewon. Sambil mundur, Sang Munyo berkata, berarti dia sudah berada di atas puncak tenaga sepertiku. Dia bukan lawan yang bisa dilawan sembarangan. Namun Chunyewon mengejarnya dan menggunakan jurus pedang kupu-kupu formasi nomor 6. Dan swing! Pedang Sang Munyo terhempas. Kemudian Chunyewon akan langsung menyerang Sang Munyo lagi. Namun tiba-tiba, aku mengaku kalah, teriak Sang Munyo. Sang Munyo mengeluarkan ekspresi ketakutan. Apa saya lolos ujian tahap 4? Tanya Chunyewon. Ya, karena kau menang, kita hentikan di sini, jawab Sang Munyo yang menyembunyikan kekesalan dan ketakutannya. Dalam hatinya Sang Munyo berkata, walau aku bilang begitu, kau pikir aku akan membiarkanmu lolos, ha? Saat kau menyarungkan pedangmu, aku akan menghancurkan kepalamu dengan tenaga dalamku yang kutarik ke tangan. Dan saat Chunyewon sudah menyarungkan pedangnya, Sang Munyo sudah bersiap melahap Chunyewon. Namun tiba-tiba, buah, swing, bro. Bagaimana mungkin? Ucap Sang Munyo. Kalau Anda berbohong, seharusnya sembunyikan kekuatan di tangan Anda, ucap Chunyewon yang sebenarnya dikasih tahu oleh Nano. Dengan aura menyeramkannya, Chunyewon mendekat. Maafkan aku tidak akan berbohong lagi, ucap Sang Munyo. Aku menerima kekalahan. Iya, aku akan mengatakan kepada pemimpin akademi jika kau lolos, lanjut Sang Munyo yang ketakutan. Namun, bruh! Chunyewon menendang kepala Sang Munyo dengan keras. Kau pikir aku akan percaya? Dan Sang Munyo pun kalah. Hihihihi, dur. 1 jam kemudian, di ruang kerja pemimpin akademi, terlihat pemimpin akademi dan para guru terkejut dengan apa yang ada di hadapan mereka. Dan yang mereka lihat adalah Sang Munyo yang sudah pingsan babak belur. Ternyata dia benar-benar melakukannya. Dia mau balas dendam ke seorang murid. Bodoh sekali, ucap beberapa guru. Aku tak perlu meminta penjelasan kepada Sang Munyo karena ujian tahap 4 adalah bertarung melawan guru, pikir pemimpin akademi. Ia melanjutkan, jika Chunyewon bisa menahan tenaganya dan tidak melukai Sang Munyo sampai parah, pasti sebagian guru akan marah jika terjadi hal itu. Chunyewon mampu mengerti situasinya. Bagaimanapun kejadiannya, kamu sudah lolos, ucap guru tertua. Aku sudah mengira jika ini hanya masalah waktu, lanjut pemimpin akademi. Setelah itu pemimpin akademi meminta guru lain untuk membawa Sang Munyo ke ruang kesehatan. Kemudian pemimpin akademi mengeluarkan sebuah medali dan mencabut papan nomor Chunyewon. Pemimpin akademi mengucapkan selamat kepada Chunyewon dan sekarang dia sudah setara dengan para guru bela diri. Pemimpin pasukan Chunyewon, ucap pemimpin akademi. Lalu guru Im memberikan Maryongdan kepada Chunyewon. Selamat atas keberhasilanmu, pemimpin pasukan Chunyewon. Ada 2 keuntungan setelah lulus tahap 4. Pertama, kau mendapatkan asrama sendiri, ucap guru Im yang membuat Chunyewon sangat senang. Lalu kedua, pergilah ke pandai besi di sisi utara akademi antara jam 9 sampai jam 11. Pandai besi? Tanya Chunyewon. Akademi akan membuatkan senjata yang diinginkan pemimpin pasukan yang lolos tahap 4. Lanjut guru tertua di sana. Baguslah, semua masalahku terselesaikan, pikir Chunyewon. Setelah itu pemimpin akademi menjelaskan ujian tahap kelima kepada Chunyewon. Ujian itu adalah harus melewati gua iblis terlarang. Dengan syarat untuk mengikuti ujiannya harus sudah mencapai kekuatan puncak tenaga yang sempurna. Chunyewon berpikir jika seperti itu dia harus masuk ranking 100 teratas kultus. Dia masih harus naik 3 tahapan karena dia saat ini masih berada di atas sempurna. Dia pun bertanya-tanya tempat seperti apa gua iblis itu sampai perlu mencapai tingkat puncak tertinggi sempurna terlebih dahulu.
Pemimpin akademi menjelaskan jika sangat sedikit yang lolos ujian tahap 5, bahkan biasanya tak lebih dari 10 orang di tiap angkatan. Saranku jangan tergesa-gesa. Semoga kamu beruntung, ucap pemimpin akademi. Terima kasih, saya akan memenuhi harapan Anda, jawab Chun Ye-won. Halaman pun berganti. Chun Ye-won sudah berada di perpustakaan akademi. Akhirnya, aku bisa melihat batu di lantai 3 dan 4, ucap Chun Ye-won. Lalu dia pun datang ke arah penjaga untuk mendaftar. Mana papa namamu? Tanya penjaga itu. Kemudian Chun Ye-won menunjukkan medalinya. Saya baru lolos ujian tahap 4. Penjaga langsung terkejut, tak percaya hingga melihat medali dan Chun Ye-won berkali-kali. Semua murid yang mendengar juga terkejut. Apa? Padahal ujian ketiga baru selesai 1 jam yang lalu. Apa dia bohong? Lihat medalinya, sama seperti medali para guru. Gila, dia benar-benar lolos. Penjaga itu langsung meminta maaf kepada Chun Ye-won. Chun Ye-won pun sudah berada di dalam perpustakaan lantai 3. 6 jam ya, waktunya lebih lama, ujar Chun Ye-won. Di perpustakaan lantai 3, ia melihat Hobong yang lainnya sedang membaca. Chun Ye-won pun langsung pergi dan mencari prasastinya. Setelah dia menemukannya, dia berkata jika itu terlihat lebih kacau dari lantai sebelumnya. Ia pun meminta Nano langsung memindai dan menyimpannya. Setelah itu, Chun Ye-won langsung mengganggu para murid di sana dengan membuka buku secara cepat. Sial dia lagi. Mampuslah aku. Aduh, harus pindah lagi deh, ucap murid-murid yang terganggu dan kesal. Pastinya itu mah. Ada 179 buku bela diri kelas pertama yang dipindai di lantai 3. Singkat cerita, Chun Ye-won pun sudah berada di lantai 4 perpustakaan. Ia langsung melihat prasasti di sana. Namun ia terkejut karena sudut prasastinya terpotong sedikit. Ia berpikir jika banyak kerusakan di batu itu dan jejak pedangnya lebih dalam dan kasar. Namun Chun Ye-won lebih terkejut mendengar Nano berkata jika dibanding batu lain, tenaga ukiran batu itu lebih kuat 2 kali lipat. Walau Chun Ye-won ingin segera melihatnya dengan video, namun ia pun langsung meminta Nano memindai dan menyimpannya saja terlebih dahulu. Setelah itu, Chun Ye-won pun pergi memindai buku-buku di sana. Ia berpikir jika semakin atas ruangannya semakin sempit dan bukunya pun semakin sedikit. Apa karena hanya ada bela diri tingkat atas? Ucap Chun Ye-won. Setelah selesai, Nano menyampaikan jika total buku yang dipindai di lantai 4 adalah 245 buku. Terdiri dari 112 buku bela diri agama Raja Iblis, 83 buku klan keadilan, dan 50 buku klan kejahatan. Chun Ye-won pun pergi meninggalkan perpustakaan. Sambil berjalan dia berkata jika dia akan mencoba mengajarkan buku-buku itu kepada bawahannya. Pemimpin pasukan Chun sudah hampir larut ya, sekarang sekitar jam 12 malam, ucap penjaga perpustakaan. Mohon maaf, ucap Chun Ye-won, silakan keluar. Kemudian setelah berada di asrama, Hobong dan para bawahan Chun Ye-won terkejut mengetahui jika tuannya itu sudah berhasil ujian tahap 4. Mereka pun langsung mengucapkan selamat pada Chun Ye-won. Hebat sekali dia lolos ujian tahap 4 dalam sehari. Sepertinya Pangeran Chun adalah kandidat yang paling menjanjikan, pikir Moon-gyu. Lalu Chun Ye-won menjelaskan jika hari ini ia akan terakhir berada di asrama itu. Apa? Ujar para murid yang terkejut. Ia melanjutkan jika setelah ujian tahap 4 ia mendapat kamar asrama pribadi. Aku akan pindah besok, ucap Chun Ye-won. Tuan, jangan tinggalkan saya, ucap Hobong berusaha meraih Chun Ye-won. Bisa dapat kamar pribadi setelah ujian tahap 4, pikir Moon-gyu senang. Keesokan harinya, di Pandai Besi sisi utara akademi. Senjataku sendiri, ucap Chun Ye-won dengan raut bahagia. Lalu seseorang menyapa. Anda pemimpin pasukan Chun yang lolos ujian keempat tercepat ya? Tanyanya. Saat Chun Ye-won memberikan salam, ia terkejut. Tidak ada alis dan bulu mata, juga bulu tangannya. Apa semua terbakar? Pikir Chun Ye-won. Hahaha, ini karena pekerjaanku. Aku Go Sun-woong, keturunan Go Yaza. Senang bertemu denganmu, ucapnya. Chun Ye-won ingat dengan nama itu, Go Yaza.
adalah pandai besi yang berasal dari Yue di periode musim semi dan gugur. Separuh pedang yang dibuat selama hidupnya adalah pedang ternama. Hahaha, jangan melihatku seperti itu. Penerusnya tak hanya satu orang dan kemampuanku tak sehebat itu, ucap Sun Wung. Tapi kemampuan Anda pasti hebat, ucap Chun Ye-won. Anda memang pintar menilai orang. Lalu Sun Wung melihat jika Chun Ye-won menggunakan dua senjata, namun dia tak bisa membuat keduanya. Setelah dipikir dan tahu jika pedang yang ia gunakan retak setelah menggunakan satu gerakan saja melawan tahanan, jadi ia meminta untuk dibuatkan pedang. Go Sun Wung meminta Chun Ye-won untuk memperlihatkan kemampuan pedangnya untuk menilai seberapa kuat agar ia bisa membuatkan pedang yang cocok untuknya. Chun Ye-won pun langsung bersiap dengan pedangnya dan kemampuannya membuat Sun Wung terkejut. Sudah selesai, apa ini cukup? Iya. Aku tak tahu harus bagaimana mengatakannya. Sepertinya tak mungkin bagiku membuat pedangmu. Apa? Tidak mungkin, ucap Chun Ye-won. Bisa berikan pedangmu? Kemudian Sun Wung langsung memukul pelan pedang itu dengan palunya. Dan prang! Pedang itu langsung hancur seketika. Chun Ye-won terkejut melihat pedangnya yang hancur di semua bagiannya. Pedang biasa tak akan mungkin bisa menandingi keterampilan pedangmu, ucap Sun Wung. Apa tak bisa Anda membuatkan pedang yang kuat? Tanya Chun Ye-won. Jika bisa saya sudah melakukannya. Dibutuhkan besi dingin untuk membuat pedang yang kuat untuk mengimbangi keterampilan pedangmu. Besi dingin adalah logam yang mengandung banyak energi dingin yang berasal dari Laut Utara. Kualitasnya tentu lebih kuat daripada besi biasa. Namun karena sangat langka, logam ini hanya diberikan pada empu yang sudah mencapai posisi pemimpin klan di akademi, jelas Sun Wung. Chun Ye-won terkejut mendengar penjelasannya itu karena ia mengira jika kekuatan pedang iblis langit sampai sebegitunya. Sun Wung pun meminta maaf karena tak bisa membuatkannya untuk Chun Ye-won. Namun sebagai gantinya ia akan membuatkan golok untuknya. Lalu Chun Ye-won memperlihatkan keterampilan pedang kupu-kupunya. Setelah itu Sun Wung pun berjanji akan membuatkan senjata yang sesuai dengan kemampuannya dan meminta Chun Ye-won kembali 15 hari lagi. Halaman beralih. Di ruang latihan batu, Chun Ye-won menyadari jika semakin banyak yang berlatih di sana dan ia tak ingin kalah. Aku harus segera naik ke puncak tertinggi, ucapnya. Dia pun berencana meminum 2 Maryongdan yang ia dapatkan. Namun karena ada 2, ia bingung harus satu dulu atau langsung. Namun ia pun langsung memakan keduanya sekaligus. Setelah itu dia akan bermeditasi dengan kekuatan pedang iblis langit dan meminta bantuan kepada Nano untuk membantu menyerap energi Maryongdan. Nano menjelaskan panjang lebar kali 4 apa yang dikonsumsi Chun Ye-won, lalu menutup energi yang menyebar dan jika metabolisme meningkat, zat ini akan menyebabkan pembengkakan pembuluh darah. Dijelaskan bahwa Baekgyu anggota sekte racun yang dijuluki Tuan Racun. Selain dia ahli racun, ia juga ahli obat. Saat pertama kali ia membuat Maryongdan, ia telah melakukan banyak percobaan. Karena itu setiap butir Maryongdan sudah ditakar untuk dapat diserap tubuh dengan aman. Tetapi Chun Ye-won pun langsung melakukan gerakan keterampilannya dan titik tulang punggungnya hancur. Namun Nano langsung siap untuk menyembuhkannya. Kalau tak ada Nano, titik darahku mungkin sudah meledak dan aku mati, ucap Chun Ye-won sembari kesakitan. Apa sebaiknya aku melakukan teknik pernapasan dulu? Namun Chun Ye-won terus melanjutkannya. Walau banyak tubuhnya yang terluka lalu sembuh lagi, namun sakit yang ia rasakan sangat membuatnya tersiksa. Aku harus bertahan. 2 jam kemudian, aku hampir mati. Aku tak mau meminumnya sekaligus lagi. Sekarang tenaga dalamku bertambah. Karena Nano membantuku, mungkin bertambah 40 tahun, ucap Chun Ye-won dan ia langsung berkultivasi. Hah? 60 tahun? Tanya itu, aliran tenaga dalamku lebih lancar. Apa karena titik darahku rusak lalu diobati, jadinya lebih kuat? Kalau begini aku bisa memakai tenaga dalam 2 kali lipat saat melakukan gerakan. Kemudian Chun Ye-won mengeluarkan energi pedangnya.
Energinya jadi lebih panjang dan tebal. Ia berpikir jika itu lebih kuat dari guru tertua. Setelahnya ia berpikir walau dia kekurangan pemahaman karena pengalaman, namun ia berhasil membangun fondasi lewat tenaga dalam. Kemudian Chunyewon pun meminta Nano untuk mengekstrasi cara meditasi di batu lantai 3 dan memasukkan kekuatan pedang iblis langit serta gerakan penghancur Goma ke otaknya. Setelah transfer ke otak Chunyewon selesai, ia bertanya butuh berapa kali gerakan pedang penghancur untuk mengalahkan kekuatan pedang iblis langit. Nano menjelaskan jika itu membutuhkan 93 gerakan. Jadi, karena itu jejak batunya semakin rumit. Berarti gerakan ketiga kekuatan iblis langit lebih kuat dari gerakan sebelumnya. Kemudian Chunyewon bertanya apakah Nano bisa memasukkan ketiga gerakan pedang iblis langit ke tubuhnya. Nano menjelaskan jika saat ini tubuh Chunyewon sudah mencapai kapasitas maksimum. Memasukkan hal baru ke tubuh itu dapat mengganggu pertumbuhan tubuh. Sangat tidak disarankan. Tapi bisa kan? Jika Anda sudah puas dengan tinggi badan Anda, saya bisa melakukannya, ucap Nano. Walau saat ini sudah batas maksimum, Anda masih bisa melakukannya sekali. Oh begitu. Lalu Chunyewon pun langsung mencobanya. Alhasil ia sangat merasa kesakitan akibat gerakan itu membuat banyak pembuluh darahnya meledak. Penyembuhan darurat pun dimulai. Namun Chunyewon sangat terkejut karena hanya dengan kekuatan pedang itu dia bisa menggores lantai. Pantas saja sampai butuh 93 kali. Jadi seberapa hebat kekuatan pedang iblis langit, ucap Akang Ewon. Setelah penyembuhan otot selesai, Chunyewon pun kembali mencobanya. Memang luar biasa. Jurus pedang biasa digabungkan untuk menghancurkan kekuatan pedang iblis langit, ucap Chunyewon. Ia berpikir walau tak mengganggu tubuhnya, namun gerakan itu sangat rumit. Ia mempertanyakan apakah itu batasan jurus pedang biasa dan sesulit itukah untuk mengalahkan pedang iblis langit. Nano, masukkan gerakan yang ada di batu biru lantai 4, ucap Chunyewon. Baik. Chunyewon pun langsung membuat visualisasi untuk gerakan itu. Namun dia merasa ada yang aneh karena hasil akhirnya tak muncul. Ia pun langsung meminta Nano membuat dua pertarungan dengan augmented reality antara pedang iblis langit jurus keempat dan gerakan penghancur keempat. Pedang yang digunakan dalam augmented reality itu hancur seketika saat serangan mereka beradu. Bagaimana mungkin gerakan penghancur tak bisa mengalahkan gerakan pedang iblis langit, ucap Chunyewon terkejut. Chunyewon pun terus mencobanya lagi, namun tetap saja hasil dari pertarungan itu selalu seri. Chunyewon masih merasa aneh. Lalu ia menanyakan sisa jejak pedang gerakan penghancur kepada Nano. Tersisa 130 jejak pedang. Pada gerakan terakhir nomor 24 sudut itu terpotong. Chunyewon menyimpulkan jika ada kemungkinan orang itu berusaha keras untuk menghancurkan jurus pedang iblis langit. Namun di bagian yang terpotong itu adalah amarannya. Sampai begini hebat sekali. Mungkin aku belum bisa memahami jurus pedang mereka dengan sempurna. Tak ada pilihan lain. Aku harus makin kuat, ucap Chunyewon. Halaman berpindah ke ruang makan akademi. Terlihat para bawahan Chunyewon asik makan dan mengobrol. Chunyewon senang dengan suasana seperti itu. Ia berkata jika itu berkat para bawahannya yang mengusulkan untuk bisa bertemu setiap makan malam agar hubungan terjalin terus dan mempererat tali silaturahmi. Halaman beralih. Seorang guru penjaga bingung dengan yang dilakukan Chunyewon di ruang peralatan akademi. Walau Anda bisa memakai sesuka hati sebagai seorang pemimpin pasukan, tapi dengan alat tulis sebanyak itu, apa yang akan Anda lakukan? Tanya penjaga. Chunyewon berkata jika dia akan menulis buku bela diri dan bahkan itu belum cukup. Ia akan kembali lagi nanti, ujarnya. 15 hari kemudian. Para bawahan Chunyewon berkata jika katanya akan ada pengumuman dari tuan mereka. Berbeda dengan Moongyu, ia berpikir jika akhir-akhir ini Chunyewon terlihat aneh. Apa ada hubungannya dengan waktu itu? Pikir Moongyu. Lalu semua orang tiba-tiba terkejut melihat Chunyewon yang membawa buku begitu banyaknya. Tuan, apa itu? Apa semua sudah berkumpul? Tanya Chunyewon. Sudah tuan. Aku menyuruh kalian berkumpul untuk membicarakan rencana kita berikutnya.
Mulai besok, aku akan memulai latihan di ruang tertutup, ucap Chun Ye-won. Apa? Latihan di ruang tertutup? Teriak bawahannya yang terkejut. Kemudian Wang Chul bertanya apakah tuannya itu sudah menentukan jangka waktunya. Jujur saja, aku tak membuat jangka waktu. Bisa saja 1 tahun atau 2 tahun. Aku tak akan keluar sebelum mendapat hasil yang memuaskan, jawab Chun Ye-won. Wang Chul yang melihat sorotan mata Chun Ye-won yang terlihat sangat yakin, ia pun mendoakan Chun Ye-won, lalu diikuti semua bawahannya. Kami harap Anda mendapat hasil yang diharapkan. Lagi pula ini bukan hanya Chun Ye-won, orang-orang yang sudah lulus ujian tahap 4 pasti melakukannya juga, ujar Baekgi dalam hatinya. Sebelumnya, aku ada 2 perintah untuk kalian. Pertama, kalian harus lulus ujian tahap keempat sebelum aku keluar dari ruang tertutup. Para bawahannya langsung terkejut. Namun dengan kompak, Taegyeom dan Sujong berkata, saya terima perintah Anda. Enggak deh, duluan si Sujong. Dalam hati Taegyeom berkata, Sujong, kau terlalu keras. 6 pedang mungkin akan merasa mudah, namun murid dari keluarga terkenal jadi tak percaya diri. Chun Ye-won melanjutkan, perintah kedua, pelajari buku bela diri yang akan aku berikan. Apa? Buku bela diri? Ucap para bawahan Chun Ye-won. Jadi itu alasannya kenapa dia selalu dipenuhi tinta hitam. Kalau dia meminta bantuanku, pasti ku bantu, pikir Moon-gyu. Yang lain berpikir jika tuannya itu menyalin buku dari lantai 4 dan menyalin buku tingkat atas untuk para bawahan yang tingkat bela dirinya masih rendah. Terimalah bukunya saat ku panggil namanya, ucap Chun Ye-won. Hobong! Ya Tuan. Saat Hobong melihatnya ia terkejut, bahkan bawahan yang lain ikut melihat dan terkejut juga. Apa ini? Jurus perang ilusi? Pedang bunga gugur? Tendangan besi? Bukannya semua bela diri tingkat atas? Ucap Hobong, lalu dia langsung bersujud di hadapan Chun Ye-won mengucapkan terima kasih. Saya akan mempersembahkan jiwa saya dan semakin kuat, ucapnya. Saya berjanji akan menyelesaikan perintah Anda. Wah, beliau sangat perhatian pada bawahannya. Walau kami dari sekte kecil, aku harus setia pada beliau, walau harus menyerahkan nyawa, pikir Galion yang melihat. Air kali. Sampai saat itu, para bawahan belum tahu jika semua buku yang dibagikan berisi salinan bela diri yang berbeda-beda. Namun karena semua buku bela dirinya tingkat atas, para bawahan pun mulai bingung. Apalagi melihat tingkah Chun Ye-won saat berada di perpustakaan. Tuan, apakah Anda sudah menghafal semua buku? Tanya Wang Chul. Ah, itu iya. Anda hebat sekali. Bagaimana saya harus mengatakannya ya? Saya kagum sekali pada Tuan. Dalam hati Wang Chul berkata jika dia kira dia sudah memahami tuannya, namun ternyata belum sepenuhnya. Ia yakin jika Chun Ye-won memiliki rencana yang lebih besar dari perkiraan mereka. Tuan benar-benar monster. Siapa orang yang bisa menghafal seperti itu? Orangnya ada di depan loh, ujar para bawahan Chun Ye-won. Semuanya berhenti kaget dan ambil bukunya, ucap Chun Ye-won. Mereka semua sudah mendapatkan bagian bukunya masing-masing. Setelah itu para bawahannya pun memberi hormat dan berterima kasih serta berjanji akan memenuhi harapan tuannya. Lalu Baekgi bertelepati dengan Chun Ye-won. Ia berkata, Tuan, sepertinya ada masalah sedikit. Kami sudah menguasai teknik pernapasan, tapi seperti Jingguk yang berasal dari sekte bawah sepertinya masih perlu belajar. Namun tiba-tiba, Tuan, apa ini? Ilmu pernapasan? Ucap Hobong yang membuat semuanya terkejut, terutama Baekgi. Dan ternyata di buku mereka, semua bawahan sudah mendapat teknik ilmu pernapasan bernama kekuatan gabungan langit dan bumi. Tuan, dari mana Anda mendapatkan ini? Tanya Taegyeom. Gabungan langit dan bumi adalah ilmu pernapasan rahasia yang tersembunyi di perpustakaan lantai 4. Ucap Chun Ye-won yang sedikit kaku. 2 hari sebelumnya, Chun Ye-won sudah menyelesaikan buku-bukunya, namun dia belum menemukan teknik pernapasan terbaik untuk mereka. Lalu Chun Ye-won menanyakan hal itu kepada Nano. Nano masih menganalisisnya. Cukup membutuhkan waktu karena tenaga itu tak bisa dibuktikan dengan kemampuan sains di masa depan. Namun Nano telah mengelompokkan ilmu pernapasan mana yang bisa meningkatkan tenaga paling efektif. Kemudian Nano memunculkan beberapa pilihan kepada Chun Ye-won. Setelah beberapa kali memilih,
Selanjutnya, sampel 37. Apa? Sampel? Itu kan tak pernah ada, ujar Chun Ye-won. Nano menjelaskan jika itu adalah hasil analisisnya dari buku berjudul Hulu Tenaga Dalam di Lantai 1 dari mengacu pada ilmu pernapasan di lantai 1-4. Chun Ye-won terkejut dan mengatakan jika Nano menciptakan teknik pernapasan. Nano menjelaskan jika itu sampel dari analisisnya dan ia membuatnya 40 jam yang lalu. Kemudian Chun Ye-won meminta Nano menjelaskan teknik pernapasan itu. Setelahnya, Chun Ye-won langsung mencoba teknik pernapasan itu. Dia merasakan jika pernapasan itu hampir sama dengan pernapasan 1000 bela diri, bahkan lebih stabil. Aku beri nama apa ya? Kembali ke semula, saat Chun Ye-won memberitahu asal buku itu, Taegyeom berkata jika ternyata banyak sekali harta karun di perpustakaan. Setelah itu, Chun Ye-won pun menyelesaikan pertemuan itu dan menyuruh para bawahannya menghafalkannya. Keesokan harinya, ruang tertutup di bagian timur Laut Akademi. Terima kasih sudah mengantarku. Aku harap 6 pedang bisa membantu teman-teman lain yang kesulitan untuk mempelajari bela diri selama aku berada di ruang tertutup. 6 pedang pun berkata jangan khawatir dan meminta tuannya itu fokus saja pada latihannya. Kemudian Chun Ye-won menuju ke ruang latihannya dengan diberi hormat dan doa dari para bawahannya. Chun Ye-won pun sudah berada di dalam ruang latihan. Ruangan itu lebih besar sedikit dari ruang latihan batu keras. Aku minta banyak biji-bijian dan benar-benar diberikan. Aku bisa bertahan bertahun-tahun dengan semua ini, ucap Chun Ye-won yang berada di depan tong berisi biji-bijian. Tanpa basa-basi, ia langsung membuka baju dan meminta Nano memasukkan semua buku bela diri tingkat atas yang ada di lantai 4 ke otaknya. Sembari ia memakan biji-bijian, ia berpikir jika walau tingkatan bela diri itu lebih rendah, tapi sepertinya akan membuat pengetahuan Chun Ye-won semakin luas tentang bela diri. Lalu dia berencana membagi latihan 3 sesi dalam sehari. Latihan, gerakan, dan formasi di pagi hari. Latihan dengan avatar augmented reality di siang hari. Lalu meditasi pernapasan di malam hari. Lalu karena itu masih siang, ia akan berlatih dengan avatar. Nano, nyalakan augmented reality dan avatar Chun Yu-chan, ucap Chun Ye-won. Chun Ye-won berkata jika target terakhirnya adalah avatar guru. Aku akan melampaui gerakan guru saat melawan tahanan dari klan kejahatan, ucap Chun Ye-won. Mari kita mulai. Saat itu, tak ada yang mengira waktu berlatih Chun Ye-won di ruang tertutup akan semakin panjang. Bahkan Chun Ye-won sendiri. Pada hari ke-7 setelah Chun Ye-won masuk ke ruang tertutup, Chun Meon mengalahkan guru dan berhasil lolos ujian tahap ke-4. Di hari ke-10, Moon-gyu mengalahkan guru Im dan jadi murid ketiga yang lolos. Hari ini para murid melihat Moon-gyu yang sangat senang karena dia punya kamar asrama sendiri untuk pertama kalinya. Keempat adalah Gyung-won. Walau dia ingin lolos lebih cepat dari siapapun, namun dia membutuhkan waktu lebih panjang untuk benar-benar yakin dapat mengalahkan guru. 2 bulan sejak Chun Ye-won masuk ruang tertutup, Meon dan Gyeong-won pun masuk ke ruang tertutup. Moon-gyu juga ingin masuk ke ruang tertutup, namun ia menundanya agar bisa mengajar bawahan dari sekte tingkat bawah. Saat itu, pedang pertama Chun Ye-won Baekgi juga lolos ujian tahap ke-4. Para bawahan senang karena ada murid kedua di bawah Chun Ye-won yang lolos. Namun Baekgi tak begitu senang karena lolos setelah Moon-gyu. 4 bulan setelah Chun Ye-won masuk ke ruang tertutup, Mugen pun lulus dari ujian tahap ke-4 dan segera masuk ke ruang tertutup. 2 anggota 6 pedang pun lolos. Pedang kedua Wang Chul dan pedang kelima Sujong. Selanjutnya ada 5 orang murid yang tereliminasi karena tak lolos dari ujian tahap ke-4. Selama beberapa waktu, tak ada lagi yang menantang guru. Di bulan ke-5, Sang-hwa dan Taegyeom sebagai 6 pedang yang tersisa pun lolos ujian tahap ke-4. Di bulan ke-6, Ja Woo-min, Oh Jong, Im Yu-han, dan Gong Jin-ho dari sekte menengah pun naik ke tingkat atas. Di bulan ke-10, Ja Woo-min dan Im Yu-han lulus ujian tahap ke-4. Namun total ada 15 murid yang tereliminasi. Tepat 1 tahun kemudian, penentuan 6 pedang baru di antara bawahan Chun Ye-won pun dilakukan. Sebagai hasilnya, pedang pertama
Moon-gyu. Pedang kedua Baekgi, pedang ketiga Go Wang-chul, pedang keempat Sujong, pedang kelima Ho Sang-hwa, dan pedang keenam Cha Tae-gyo. Setelah 6 pedang terpilih dan 30% anggota masuk ke awal tingkat atas, barulah Moon-gyu merasa tenang dan masuk ke ruang tertutup. Tepat 2 tahun setelah Chun Ye-won masuk ke ruang tertutup, kebanyakan murid sudah melewati ujian tahap keempat. 70 dari 120 murid lolos dari tahap keempat dan sisanya tereliminasi. 19 dari 34 bawahan Chun Ye-won pun masuk ke daftar tereliminasi. Hobong yang berlatih lebih keras dari siapapun mencapai tingkat atas yang sempurna setelah 2 tahun. Dalam 2 tahun, 80% murid yang lolos ujian tahap keempat masuk ke ruang tertutup, dan penentuan 6 pedang di tahun kedua pun tidak dilakukan. Masa paling sunyi di akademi pun tiba. 70 orang kecuali Chun Ye-won yang masuk ke ruang tertutup pun selesai berlatih dan keluar. Namun murid yang masuk ke tingkat puncak teratas hanya sampai 40%. 2 tahun 4 bulan kemudian, Chun Meon menjadi orang pertama yang lolos ujian tahap kelima, Gua Iblis Tersegel. Sebelum 2 tahun 8 bulan, Gyeongwon, Samachak, Gusin, Moon-gyu, Go Wang-hae, Baekgi, 6 murid pun lolos ujian tahap kelima. Selain itu, 7 orang termasuk Mugen pun telah mencoba, namun tak berhasil melewati Gua Tersegel. Melihat 3 orang yang tereliminasi meninggal, banyak murid tak berani mengikuti ujian tahap kelima. Di tahun ketiga, pertarungan untuk memperoleh posisi 6 pedang kembali dilakukan. Berbeda dengan sebelumnya, kemampuan bela diri para bawahan meningkat lewat latihan di ruang tertutup dan semua pun mencoba ikut. Hasilnya pun jadi sangat berbeda. Sebagai hasilnya, pedang pertama Go Wang-chul, pedang kedua Moon-gyu, pedang ketiga Baekgi, pedang keempat Sang-hwa, pedang kelima Sujong, dan pedang keenam Ja Woo-min. 2 bulan pun berlalu. Bukannya semuanya sudah datang? Tanya Wang-chul yang udah ada brewoknya sedikit. Sepertinya Moon-gyu dan Hobong pergi ke tempat itu lagi, ucap Ja Woo-min. Apa mereka pergi ke ruang tertutup lagi? Ucap Baekgi. Tapi syukurlah mereka berangkat berdua, ucap Sang-hwa. Mereka mengkhawatirkan Hobong dan Moon-gyu karena perebutan pemimpin sekte akhir-akhir ini semakin parah. Lalu Wang-chul menyinggung jika Baekgi pernah mendapat tawaran dari Gyeongwon. Kau pikir aku akan menuruti orang seperti itu? Ucap Baekgi. Wang-chul mengatakan jika ia khawatir dengan tipu daya yang akan mereka lakukan. Ja Woo-min membenarkannya, dan karena itulah mereka berkumpul. Perasaanku tak enak. Aku harus menjemput mereka, ucap Wang-chul. Halaman berganti. Di depan ruang latihan tertutup. Mau apa kalian ramai-ramai membawa senjata? Ujar Hobong marah. Aku tak tertarik padamu, jadi menyingkirlah, ujar Gyeongwon. Akan kukatakan untuk yang terakhir kalinya, bagaimana jika kamu serius memikirkan tawaran pangeran ini, Moon-gyu? Moon-gyu menjawab jika ia sudah menolaknya berkali-kali. Aku punya tuan yang aku hormati. Haha, sudah kuduga. Kau perlu dididik agar bisa mendapat sekutu yang berguna untuk jangka panjang, ucap Gyeongwon sembari mengeluarkan pedangnya. Kemudian Gyeongwon mengajak Moon-gyu untuk bertarung. Jika Moon-gyu menang, ia akan membiarkannya. Namun jika kalah, Moon-gyu harus jadi bawahannya. Pemaksaan ini keterlaluan. Walau Anda calon pemimpin, ini berlebihan, ucap Hobong. Sudah ku bilang jangan ikut campur, jawab Gyeongwon kesal. Gyeongwon pun langsung menyuruh bawahannya untuk menyerang. Saat Hobong ketakutan, namun tiba-tiba apa? Tubuhku tak bisa bergerak, ucap para bawahan Gyeongwon. Dan brak! Mereka terpental ke depan pintu ruang latihan. Dan terlihat juga tangan yang mengendalikan mereka di sana. Dasar bodoh, apa yang kalian lakukan? Ucap Gyeongwon marah. Dan tiba-tiba duk, duk, duk. Semua mata tertuju pada langkah kaki itu. Jreng-jreng. Ternyata yang keluar dari dalam sana adalah Chun Ye-won yang udah kayak apaan tahu.
Tidak mungkin. Bukankah itu kekuatan energi pengontrol? Jika dia bisa melakukannya, jangan-jangan ucap para bawahan Gyeongwon yang terkapar. Apa? Dia sudah sampai tenaga tingkat superior? Tidak mungkin, ujar Gyeongwon marah. Dia berpikir jika pasti Chun Ye-won melakukan sesuatu. Jika dia mundur, semuanya akan meremehkannya, pikir Gyeongwon. Apa yang kalian lakukan? Serang dia, perintah Gyeongwon. Namun Moon-gyu dan Hobong pun tak tinggal diam. Mereka pun langsung menyerang. Seorang bawahan Gyeongwon menghina Hobong dan membuat Hobong kesal. Hobong pun langsung menyerangnya. Pertempuran mereka berjalan sengit. Di sisi lain, Moon-gyu langsung diserang oleh Gyeongwon. Beraninya kau, ucap Gyeongwon. Moon-gyu sedikit terdesak oleh serangan Gyeongwon. Dia pun berusaha untuk mengantisipasi serangan itu. Di sisi lain, Chun Ye-won dengan serentak diserang para bawahan yang lain. Mampuslah kau. Namun dengan mudahnya Chun Ye-won hanya menggunakan tenaga pengontrol dan membawa mereka ke hadapannya. Lalu bruk bruk bruk. Ia menghantam mereka secara bersamaan hingga terpental jauh dan langsung pingsan. Para bawahan yang lain merinding ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Ini keterlaluan. Kekuatan kita sudah kalah. Kita takkan bisa mengalahkan monster itu, pikir Gyeongpo, salah satu bawahan Gyeongwon. Lalu dia berkata, Pangeran Chun, mari kita akhiri di sini. Kami kalah. Chun Ye-won hanya terdiam. Gyeongpo berpikir, jika mereka mengarahkan seluruh tenaga sehebat apapun Pangeran Chun pasti. Namun sebelum menyelesaikan pikirannya itu, Chun Ye-won dengan cepat sudah berada di depannya. Pukulan keras dilayangkan Chun Ye-won tepat mengenai Gyeongpo. Brak brak brak. Semua bawahan Gyeongwon pun semakin ketakutan. Selanjutnya giliran kalian, ucap Chun Ye-won dengan aura menakutkannya. Di sisi lain, Moon-gyu masih bertarung melawan Gyeongwon. Namun tiba-tiba energi Moon-gyu lenyap. Dengan tersenyum jahat, Gyeongwon siap menyerang Moon-gyu. Selesai. Dan dengan mudahnya Chun Ye-won menangkap pedang Gyeongwon hanya dengan satu tangan. Gila, benarkah kau sudah tingkat superior? Tanya Gyeongwon. Namun tiba-tiba lenganku. Dengan cepat Chun Ye-won langsung memotong lengan kanan Gyeongwon. Pangeran Chun Ye-won, tunggu. Kumohon, ucap Gyeongwon ketakutan. Namun kaki Chun Ye-won sudah berada di atas tubuh Gyeongwon. Sudah terlambat, ucap Chun Ye-won. 6 pedang lain yang mencari Moon-gyu dan Hobong pun tiba. Hobong, Moon-gyu, kalian tak apa-apa? Namun mereka langsung terkejut. Hobong, kamu sedang apa di situ? Moon-gyu juga. Ia sedang bicara dengan siapa? Hah? Tak mungkin, ucap mereka. Wang Chul langsung memberi hormat dan berkata, pedang pertama Go Wang Chul memberi hormat. Moon-gyu pun baru sadar akan hal itu. Ia pun langsung memberi hormat sebagai pedang kedua. Namun berbeda dengan Baekgi, ia masih terkejut karena ia yang sudah masuk di puncak tertinggi sempurna pun merasa tertekan dengan kekuatan Chun Ye-won. Seakan pemimpin akademi ada di hadapanku, ucapnya. Kemudian Baekgi langsung memberi hormat. Sang Hwa yang melihat sedikit tertawa karena baru kali ini ia melihat Baekgi memberi hormat dengan formal. Padahal dia geli. Kemudian semua bawahan Chun Ye-won pun memberi hormat. Terima kasih sudah menungguku kembali, ucap Chun Ye-won. Semua bawahannya pun senang dengan kembalinya Akang Ewon. Namun tiba-tiba Wang Chul menyadari sesuatu, yaitu ada seseorang yang tergeletak bermandikan saus tomat. Tuan, dia... Jangan bilang calon pemimpin sekte pedang. Tuan, apa Anda sudah mencapai kekuatan superior? Tanya Wang Chul. Chun Ye-won pun hanya tersenyum. Berita bahwa Chun Ye-won telah kembali dan mengalahkan sebagian faksi calon pemimpin sekte pedang Chun Gyeong-won pun sudah menyebar di seluruh akademi. Dengan ini 5 dari 6 calon pemimpin dari sekte terbesar telah kalah di tangan Chun Ye-won.
Para murid pun mulai membicarakan kemungkinan bahwa calon pemimpin baru bisa muncul dari luar 6 sekte terbesar untuk pertama kalinya. Walau anak buah Chun Meon mulai merasakan beban yang besar, Chun Meon sendiri tak tertarik dan hanya fokus meningkatkan kekuatan bela dirinya. Halaman berganti di ruang kerja pemimpin akademi. Diperkirakan mencapai tingkat superior, ucap pemimpin akademi terkejut. Guru yang merapor menjelaskan jika sebenarnya mereka sudah yakin. Dia melihat sendiri jika Chun Ye-won menggunakan energi pengontrol sembari membuka pintu ruang latihan tertutup. Pemimpin akademi sudah mengira jika Chun Ye-won akan sampai di puncak tertinggi sempurna. Tapi ia terkejut jika Chun Ye-won sudah berada di tingkat superior. Dia berkata, di setiap angkatan akademi tak pernah ada yang mencapai tingkat superior sebelum menyelesaikan ujian tahap kelima. Ini lebih dari memiliki bakat bawaan dari lahir, ucapnya. Namun tiba-tiba ia terkejut dan menyadari sesuatu. Hah? Apa itu benar? Ketua, ada apa? Tanya guru di sana. Namun tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Tok tok tok. Siapa di sana? Ini Neng bang. Neng udah gak tahan nih. Hihihi. Der. Canda. Oke lanjut. Ketua, ucap yang mengetuk. Biarkan dia masuk. Jika aku tak mendengar laporan barusan, aku pasti mengira jika dia adalah salah satu tetua. Aku bisa merasakan kekuatan yang menyatukan seluruh akademi, ucap pemimpin akademi dalam hatinya. Dan Akang Ewon yang udah semakin ganteng pun masuk. Kau sangat mencengangkan pemimpin pasukan Chun, ucap pemimpin akademi. Halaman beralih. Di gua iblis tersegel. Kamu mengikuti ujian tahap kelima setelah 4 jam keluar dari ruang latihan tertutup. Sepertinya pemimpin pasukan Chun terdesak ya, ucap guru tertua. Chun Ye-won mengatakan jika saat dia berada di ruang latihan tertutup, bawahannya sudah melewati tempat itu terlebih dahulu. Saya pikir lebih cepat lebih baik, ucap Chun Ye-won. Pintu gua tersegel pun dibuka guru tertua. Saat Chun Ye-won masuk, ia terkejut merasakan udara di sana lebih dingin daripada udara musim dingin di luar. Lalu guru tertua menjelaskan jika ujian tahap kelima adalah melewati gua iblis tersegel. Tugasnya adalah melewati berbagai jebakan hanya dengan firasat dari kekuatannya. Para guru akan menunggu selama 2 jam di pintu keluar sebelah timur. Namun jika Chun Ye-won tak keluar dalam waktu itu, mereka akan menganggap ada kecelakaan dan akan menghentikan mesinnya. Ujian tahap kelima Chun Ye-won pun dimulai. Chun Ye-won langsung menggunakan mode penglihatan malam. Chun Ye-won merasakan beberapa bau tercampur di sana dan ia tak tahu apa itu. Apa ini jalan? Sepertinya mesin mulai dipasang di sini. Toh aku bisa melihatnya dengan lebih jelas. Lebih baik cepat melaluinya, ucap Chun Ye-won. Chun Ye-won pun langsung bergerak. Setiap jebakan mulai bermunculan seperti panah, tembok jatuh dan lainnya. Ia berpikir jika itu diaktifkan jika ia salah menginjak. Namun itu tak berpengaruh karena Chun Ye-won punya penglihatan malam. 30 menit kemudian, ada beberapa lorong di gua ini, ucap Chun Ye-won. Jika tak ada angin mungkin aku akan kehilangan arah. Namun saat dia kembali berjalan, ia tiba-tiba merasakan sesuatu. Tunggu, struktur ini? 3 tahun lalu saat Chun Ye-won berada di penjara dan memasuki sebuah bangunan yang terdapat pilar besar dan dikelilingi batu-batu bercahaya. Tiba-tiba atap di sana mulai retak dan roboh sehingga membuat batu bercahaya pun terjatuh. Kemudian Chun Ye-won pun mengecek setiap batu-batu itu. Lalu dia menemukan garis di setiap batu itu. Setelahnya Chun Ye-won langsung menyusunnya. Chun Ye-won berpikir jika itu adalah peta harta karun di suatu tempat. Setelahnya dia meminta Nano untuk memindai dan menyimpannya. Lalu ia langsung menghancurkan batu-batu itu. Seperti perkiraanku, itu adalah peta gua iblis tersegel, ucap Chun Ye-won. Kemudian Nano menunjukkan posisi mereka kepada Chun Ye-won. Udah kayak Google Maps aja. Enak dia ya kalau mau jadi ojol. Gak usah cek lihat HP buat lihat mapsnya. Hehehe. Oke lanjut. Walau waktunya masih cukup, namun Chun Ye-won berpikir jika tak mungkin leluhur meninggalkan itu tanpa alasan apapun. Ia pun berencana untuk menelusurinya. Chun Ye-won pun mulai berjalan. Namun dia mendengar sebuah suara.
Itu sama persis seperti yang diceritakan Moon Kyu padanya. Suaranya lebih jelas daripada sekedar halusinasi, ucap Chun Ye-won. Namun ia tak merasakan ada orang. Ia pun menyadari jalannya lebih aneh karena jebakannya jauh lebih banyak. Namun ia terhenti karena jalannya buntu. Ini ada di peta, tapi kenapa buntu? Ujar Chun Ye-won. Jangan-jangan apa Chunma menyegel sesuatu di balik tembok ini? Entah apa itu. Aku merasakan aura iblis yang kacau, ucap Chun Ye-won. Jika aku membukanya, apa ada sesuatu yang teramat buruk akan terbuka? Chun Ye-won pun bersiap dengan pedangnya, karena ia berpikir jika itu peninggalan Chunma, pasti tak akan membahayakannya. Dan Chun Ye-won menebas batu itu dengan keterampilan pedang kupu-kupu gerakan nomor 5, serangan tanpa takdir. Namun tebasannya itu dangkal dan hanya membuat batu di depannya itu tergores. Kekuatan tembok ini mirip batu biru, ucap Nano. Chun Ye-won berkata jika itu memang batu biru, hanya luarnya saja yang berbeda. Kemudian Chun Ye-won pun kembali bersiap untuk menebas batu itu. Tak kusangka ku pakai di sini, ucap Chun Ye-won. Dan duar, ia menyerang batu itu menggunakan gerakan nomor 4 kekuatan pedang iblis langit. Serangannya itu berhasil dan membuat sebuah lubang di batu itu. Lalu keluar bau yang sangat menyengat. Kemudian golok Chun Ye-won langsung pecah. Peringatan, energi plasma yang tak teratur muncul dari arah depan. Fenomena spirit mulai mendekat, ucap Nano. Dan tiba-tiba Shung! Buah! Chun Ye-won terkena sebuah serangan yang membuatnya terpental. Serangan itu terus muncul. Chun Ye-won pun berusaha menghindarinya. Lalu tiba-tiba Treng! Sebuah ular raksasa berduri sudah berada di hadapan Chun Ye-won, atau disebut Imogi. Chun Ye-won berkata jika yang ia dengar Imogi adalah makhluk halus suci berupa ular naga yang bersisik putih biru dan tinggal di danau. Tapi dia adalah monster yang bengis, ucap Chun Ye-won. Dan buah! Imogi itu menyerang Chun Ye-won. Kemudian Chun Ye-won terus menghindarinya. Dia berpikir jika batu yang menutupinya batu biru, lebih baik dia mengincarnya di sana. Dia pun berlari memancing Imogi itu untuk kembali masuk. Namun ketika ia berhasil masuk ke dalam, ia terkejut karena di sana ada banyak cairan hitam yang mengeluarkan bau sangat menyengat. Imogi itu kembali menyerang Chun Ye-won. Namun karena cairan lengket itu, ia tak bisa melakukan jurus bela diri. Kemudian ia pun mengeluarkan bentuk tenaga di lengannya. Dan namun serangan Chun Ye-won tak mempan, malah Imogi itu yang menyerang balik. Saat Chun Ye-won merasa kesulitan untuk menyerang, dia menyadari sesuatu. Jika air yang ada di sana tidak bergerak. Dipikir-pikir jika tubuh seperti itu masuk, tinggi airnya harusnya berubah. Tapi ini tak ada perubahan. Nano, nyalakan augmented reality, ucap Chun Ye-won. Nano menjelaskan jika terdapat energi plasma tak teratur di seluruh ruang batu. Ini adalah fenomena energi di dalam atmosfer naik dengan tak normal dan membuat energi ruangan berkumpul. Bisa disebut juga fenomena spiritual. Kemudian Imogi itu kembali menyerang Chun Ye-won. Chun Ye-won hanya menghindarinya saja sembari memikirkan rencana. Hasil analisa, 24 potongan besi mengeluarkan energi plasma yang kuat di udara, ucap Nano. Apa? Potongan besi? Nano, tandai posisi potongan besi itu dengan cahaya. Baik. Saat Chun Ye-won melihat tanda cahaya di Imogi itu, ia berkata, tak mungkin. Posisi potongan besi itu sama dengan arah gerakan dasar kekuatan pedang iblis langit. Kemudian Chun Ye-won pun akan menggunakan gerakan dasar pedang iblis langit yang ia sudah latih selama 3 tahun untuk menyerang Imogi itu. Dan berhasil. Lalu tiba-tiba terlihat sebuah susunan besi di sana. Apa itu bentuk asli Imogi? Ujar Chun Ye-won. Namun tiba-tiba besi itu bergerak dan bergabung menjadi sebuah pedang. Pedang iblis langit? Ucap Chun Ye-won terkejut. Kemudian ia pun mengambil pedang itu. Namun
Sebuah asap hitam menyebar dan menyelimuti Chunyewon. Dan setelahnya Chunyewon hanya merasakan kegelapan tanpa bisa merasakan apapun. Namun dia malah merasa nyaman. Tidak, ucap Chunyewon yang langsung membuka matanya. Namun tiba-tiba dia sudah berada di suatu tempat. Hampir saja aku terjebak. Nano, ucap Chunyewon, namun Nano tak menjawab panggilannya itu. Dan tiba-tiba, swing! Muncul emoji putih di hadapannya. Ada satu ekor lagi, ucap Chunyewon. Emoji itu langsung meraung. Tubuh dan tanduk emoji itu semakin panjang. Namun saat Chunyewon akan menyerang, tiba-tiba... Tanduk? Siapa orang yang memotong tanduk tadi? Ucap Chunyewon. Creng. Apa itu kekuatan gelap? Dan pedang itu? Namun sebelum melanjutkan, orang di sana dan emoji itu kembali bertarung. Chunyewon menyadari jika itu gerakan ketiga pedang iblis langit dan juga jauh lebih hebat dibanding dengan yang ia lakukan. Emoji itu pun berhasil dikalahkan. Pedang itu langsung ditancapkan di emoji itu dan terlihat pedangnya yang menyerap energi hitam di sana. Akan butuh waktu lama untuk menyerap semua tenaganya. Dan sepertinya bukan tugasku, ucap orang yang mengalahkan emoji itu. Lalu orang itu melirik ke arah Chunyewon. Dan Chunyewon pun langsung terbangun di gua yang awal. Chunyewon muntah-muntah karena tak sengaja menelan cairan di sana. Nano, sudah berapa lama aku pingsan? Tanya Chunyewon. Anda tidak pingsan, hanya terjatuh setelah menggenggam pedang itu. Itu membuat Chunyewon sangat terkejut. Kalau begitu sudah berapa lama aku masuk ke gua ini? Nano menjawab, kurang dari 1 jam. Syukurlah, ternyata hanya sebentar. Aku hanya terjatuh kan? Tanya Chunyewon. Nano menjawab, tidak. Saat Anda memegang pedang, energi plasma gelap memasuki tubuh Anda. Di momen itu, sel saraf otak pengguna diaktifkan 100% untuk sesaat. Lalu energi plasma yang terserap menempel dengan tenaga dalam dan menyatu. Chunyewon kembali terkejut mendengar penjelasan Nano. Tapi kenapa sepertinya tenaga dalamku berubah? Apa karena pedang hitam? Ucap Akang Ewon. Lalu Chunyewon memikirkan pedang yang ia pegang. Namun di tangannya sudah menempel sebuah gelang mirip dengan sisik emoji yang ia kalahkan. Ini apa? Kenapa ada di tanganku? Ucap Chunyewon terkejut. Halaman beralih. Di pintu keluar gua iblis tersegel. Para guru yang berjaga merasa aneh karena sudah hampir 2 jam Chunyewon belum keluar. Apa terjadi sesuatu? Gua yang terkenal menyegel iblis. Walau tempat ini jadi tempat ujian tahap kelima setelah akademi dibangun, kudengar dulunya tempat ini hanya bisa didatangi orang yang pantas. Jangan-jangan Chunyewon, pikir guru tertua. Chunyewon pun telah keluar dari gua itu dengan badan yang dipenuhi cairan hitam dan membawa tanduk. Para guru pun mencium bau busuk dari tubuh Chunyewon. Pemimpin pasukan Chun, selamat, Anda telah melewati ujian tahap 5, ucap guru tertua sembari menutup hidungnya. Apa itu? Seperti tanduk rusa yang tidak sempurna, ucap guru tertua dalam hatinya. Dan episode kali ini pun selesai. Okelah, semoga Baraya selalu suka dengan pembahasan Amang dan terhibur. Semoga Baraya selalu dalam keadaan sehat. Amin. Oke, barabai dan marangga.